gini, yang kalimat aktif yang untuk the bird eats rice, maknanya gini. Seperti kita manusia, kita makan nasi gitu. Kita makan nasi itu eh maknanya kita makannya reguler. Sehari itu 3 kali, bisa jadi ada 2 kali gitu. Tapi dia manusia itu pasti makan dia dalam sehari 2 hari. Kalau enggak manusia itu meninggal. Jadi karena dia apa continuous, bukan continuous, maksudnya tiap hari itu frekuensinya ada terus, kita makan terus dan nggak berhenti berhenti kecuali kita meninggal, ya kecuali mungkin sakit gitu ya, maka dia pakai present. Nah gitu, dia sesuatu yang fakta. Yeah, right, yes, right, Mbak Dewi. Ya, fakta atau kebiasaan ya bisa. Misalnya kebiasaannya itu matahari terbit dari timur. Yang nggak biasanya itu matahari terbit dari barat. Nah, itu betul-betul nggak biasa gitu ya. Nah, makanya sesuatu kalimat yang faktanya memang gitu, makanya dia pakai present gitu, pakai present simple. Nah, di saat kita ubah jadi pasif, maka dia to be-nya itu harus present juga gitu, ya. Bukan perfect seperti have atau has. Itu nanti lain cerita, kalimatnya beda. Misalnya the bird have eaten the rice. Nah, itu lain cerita, pasifnya lain cerita gitu, ya. Oke, ini artinya apa? Ini artinya adalah burung burung memakan memakan beras ya. Burung memakan beras gitu. Atau makan beras gitu. Jangan memakan. Burung makan beras gitu. Atau padi. Beras saja deh gitu. Udah. Kemudian beras dimakan oleh burung. Eh, yang ini gimana kita artiin ya? Sorry, sorry. Ini udah bercampur-campur. Oke. Right. So, yang kalimat ini, the rice is eaten by bird, itu gimana artiinnya? Mhm, mhm. Good, 100. Mbak Dewi, beras telah dimakan oleh. Jangan telahnya. Dia nggak ada telah di situ. Jangan artikan telah. Mbak Dewi, jangan pakai telah. Kalau pakai telah, itu artinya di sana, di pasifnya itu ada have atau has. Beras dimakan oleh burung itu saja. Jangan pakai telah. Pakai kata padi boleh juga sebenarnya. Tapi ini kebetulan konteksnya itu beras gitu ya. Karena padi adanya di sawah gitu. Beras udah jadi udah tidak di apa namanya, sudah tidak di tangkainya lagi ya, sudah dicabut-cabut gitu. Oke, oke, paham ya. Ini untuk pasif. Diingat baik-baik. Kalau misalnya pasif, mau apa, mau artiin ke dalam bahasa Indonesia, polanya lihat. Kalau misalnya dia present, jangan ditambah-tambah telah, ya. Jangan ditambah telah atau sudah, jangan. Cukup gitu aja. Misalnya beras dimakan oleh burung, udah clear gitu. Nah, tapi kalau misalnya di situ ada the rice have eaten by the bird, itu baru beras telah dimakan oleh burung. Ya,
Susah ya grammarnya ya. Jika ada kata telah itu menandakan kalimat huruf ya. Yes, right. Itu dia Mbak Romi. Right. Dalam bahasa Inggris kalau ada kata telah itu dia pakai have atau has. Sedangkan dalam bahasa Indonesia eh kita nggak memiliki grammar yang gitu. Maksudnya, oh dia udah makan, oh dia nih, oh dia sedang dia maksudnya makan nasi gitu. Walaupun kita sedang apa namanya sedang tidak makan nasi, tapi kita bilang, oh dia vegetarian, dia makan sayur-sayuran aja. Sayur-sayuran dimakan olehnya. Bukan menandakan dia telah makan kan, atau dia sedang makan kan, tapi kita bilang konteksnya dia makan sayur-sayuran gitu. Sedangkan di bahasa Inggris mereka buat pakai to be untuk menandakan bahwa dia sudah, dia telah, atau dia memang makannya itu gitu. Ada pertanyaan lagi? Mhm. Jadi jika kata has atau have itu ini benar kalimatnya, misal she has written the letter, ia telah menulis. Benar, benar, dia telah menulis. Mhm, mhm. Benar sekali, Mbak. She has written the letter. Yes, correct. 100. Dia telah menulis surat. Hmm. Enggak berantakan kok, Mbak Romi. Justru bagus. Oke. Oke, ya itu dia ya Mbak Dewi tadi untuk yang pasif sama aktif. Nah, kemudian misalnya contoh lagi dia sebenarnya banyak. Kalau misalnya mau main grammar, kita fokus ke grammar banyak sekali. Misalnya artikel ya, kita bahas tentang artikel. Artikel. Tahu artikel apa-apa aja dalam bahasa Inggris? Ayo. Ayo. Artikel, ayo. Ayo. Yes, 100 Mbak Dewi. Mantap, top chair. The, sama en. Correct. Yes. Kenapa kita harus bahas ini? Kenapa harus bahas the, en, sama en? Ada yang paham nggak? Ada yang kira-kira kenapa sih harus dibahas ini? Kenapa sih dia masuk ke grammar gitu? Oke, dalam bahasa Indonesia apa artinya tuh? De apa artinya? Apa artinya? En apa artinya? Seratus Dewi dan Lisna. Ayo, apa artinya de, en sama artinya ya? Iya, iya, iya. Artinya de apa? Arti en apa? Arti apa? Dalam bahasa Indonesia itu apa gitu? Artinya.
ada yang the itu dalam kalimat bisa diartikan dengan sebut ya, tersebut. Boleh tergantung konteks. Sama en sebuah. Ya, right, 100. Sama en sebuah. Misalnya ada contoh misalnya seperti ini. I went to a hospital near my house yesterday. The house. The kita bisa mengartikan dengan itu atau ininya. Oke, right. Ini ada kalimat yang baru saya buat nih. I went to hospital. Nah, saya gedein ya. I went to a hospital near my house yesterday. The hospital is very big. Its gate is so huge with many trees near it. Ayo. Ya benar Mbak Romi. En atau es berbeda fungsi. Yang untuk kalimat yang diawali dengan konsonan yang regular. Boleh. Correct. Ya diartiin. Coba diartiin yang tes tes. Terdengar nggak? Terdengar lagi nggak? Oke. So coba diartiin itu I went to a hospital near my house yesterday. Then the hospital is very big. Its gate is so huge with many trees near it. Ubah ke dalam bahasa Indonesia. Aku pergi ke rumah sakit dekat rumahku kemarin. Good. Rumah sakit itu sangat besar. Good. Mhm. Sambung lagi. Its gate is so huge with many trees near it. Gimana artiinnya? With so many